Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di studio podcast Hikmah Channel, informasi keagamaan Medan Amplas. Podcast ini diinisiasi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Saya Khalid Bardadi Lubis, ST, staf KUA Kecamatan Medan Amplas. Hari ini akan mengajak para pemirsa untuk membahas tentang guru maghrib mengaji. Kita sapa narasumber kita pada kali ini, Bang Artono Maha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khalid. Beliau ini sudah menjadi guru maghrib mengaji lebih dari 10 tahun. Insya Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini pemirsa, kita perlu melihat program Pemko Medan ini bagian dari kegiatan-kegiatan kita sewaktu dulu masih kecil. Kita masih ingat gemar gerakan maghrib mengaji. Saat itu fenomena gerakan maghrib mengaji adalah budaya nih, dari turun-temurun orang tua kita. Di waktu maghrib, setelah sholat maghrib, kita senang sekali nih menjumpai guru-guru ngaji kita di masjid untuk mengulang kaji, untuk belajar tahsin, untuk belajar tajwid. Dan akhirnya di 10 tahun ini Pemko Medan menjadikannya satu program, yaitu program GMM. Guru maghrib mengaji ini tersebar di seluruh kecamatan, dan terutama di Kecamatan Medan Amplas ini ada sekitar 103 orang guru maghrib mengaji. Bang Hartono, kita mau bincang-bincang nih tentang suka duka nih. Nah, kalau boleh, selama ini Ustadz sudah menjalani profesi ini, nanti bisa sharing ke kita, sharing ke pemirsa, bagaimana perjalanan yang selama ini sudah kita lakukan. Tapi sebelum itu, kita akan bertanya di awal ini, Ustadz Artono bisa tidak menjelaskan tentang profil kegiatan maghrib mengaji yang sudah Ustadz jalani beberapa tahun ini? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita berada di tanah Deli ini. Alangkah baiknya sebelum saya mengucapkan kepada rekan-rekan maghrib mengaji dan para pemirsa di channel podcast KUA Medan Amplas, yang mana inisiasi podcast ini yaitu diinisiasi oleh Pak KUA, yaitu Bapak Haji Muhammad Lukman Hakim Hasibuan MA, yang mana pantun yang saya sampaikan adalah baca Quran tiap hari tandanya kita mengaji. Alhamdulillah, acara podcast Pak Khalid dan saya hadir pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Ilahi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan maupun rezeki dari Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kemudian salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di yaumil qiyamah nantinya Pak Khalid kita akan mendapat syafaat darinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang mana tadi telah mukaddimah disampaikan oleh host kita yang luar biasa, Pak Khalid sebagai staf di KUA Kecamatan Medan Amplas, yang menanyakan kepada saya bagaimana suka duka maghrib mengaji yang Bapak lakukan. Saya sendiri selama lebih kurang Pak Khalid 10 tahun lebih, Pak. 10 tahun ya Pak ya? Saya sebagai guru maghrib mengaji. Jadi ironisnya memang apa yang disampaikan Pak Khalid tadi, kenapa dulu-dulu Pak Khalid kita kan sering dengar dari masjid-masjid, bahkan musola, dari rumah itu sayup-sayup kita dengar orang mengaji. Iya, jadi ini suatu program yang mana juga mungkin pejabat kita, Pak Wali Kota, sudah berlangsung lama ini. Mungkin waktu Pak Wali Kotanya Pak Abdillah, ya kan, mungkin mendengar tidak terlihat lagi
bahwasanya dari rumah ataupun dari masjid musola itu tidak adanya terdengar lagi orang mengaji Quran. Jadi Fenomenanya seperti itu, Pak ya. iya benar. Jadi maka oleh karena itu, walaupun tadi Pak Khalid bilang 10 tahun lebih kurang saya melaksanakan maghrib mengaji ini sesuai dengan program dari pertama awal dari Pemko Medan itu kita sudah ikut, Pak. Tapi sebelumnya pada saat remaja pun saya ada guru maghrib mengaji. Sudah dari remaja? Ya, udah lama Pak Khalid. Jadi cuma pada saat ini sama dulu sama sekarang tuh beda. Beda. Jadi suka kita itu, tantangan kita pada saat ini, pada saat dulu orang-orang tua kita itu menyuruh anaknya mengaji. Tapi kalau dulu ya. Tapi pada saat ini bahkan kita sudah surati, kita sampaikan melalui perwiritan, kita undang baik itu melalui BKM agar kiranya anaknya tadi diantar ke masjid gratis, Pak Khalid. Tapi itulah ironisnya sekarang, sampai sekarang pun ya begitulah. Kadang-kadang memang adanya siswa murid kita ini, murid mengaji kita ini, tapi ya kadang-kadang mungkin entah apa yang menyebabkan kadang-kadang dia datang, besok tidak. Tapi alhamdulillah tetap ada. Kita mau itu kan artinya ya murid mengaji itu tetap ada di masjid biar supaya anak itu generasi Quran ini kita bina untuk kedepannya agar kiranya anak-anak kita ini benar membaca Al-Quran. Karena misalnya dia baca Quran itu salah hurufnya, salah artinya. Begitulah yang kita hadapi sekarang itu masalah muridnya. Tidak ada pedulinya orang tua kepada anaknya pada saat ini dan membiarkan bahwasanya anak tadi itu bukan diajak. Harus kan diawasi. Kalau kita dulu kan Pak Khalid, bahwasanya Pak Khalid dulu kan tahu kan orang-orang tua kita dulu menyuruh kita untuk mengaji di masjid ataupun di musola, dan alhamdulillah pada saat ini gratis. Tapi itu pun tidak adanya ajakan ataupun arahan dari orang tua. Itulah yang menyebabkan duka kita pada saat ini, kurangnya anak-anak Islam generasi Quran itu untuk mengaji ke masjid musola, orang tua dari masyarakat ya. Iya Pak Khalid. Kalau murid atau santri yang Al Ustadz tangani sekarang ini ada berapa, Ustadz? Di masjid mana proses GMM-nya? Alhamdulillah Pak Khalid, masjid kita namanya Masjid Al-Hilal. Al-Hilal. Beralamat di Jalan Bajak 2, Asrama Widuri, Medan. Itu kita buat pelaksanaannya setelah ba'da maghrib. Sebelum Isya selesai kita mengaji. Jadi jumlah anak yang ada pada kita memang banyak yang terdaftar. Itulah kita nggak tahu nih sekarang apa masalahnya. Yang terdaftar berapa orang, Pak? Yang terdaftar di tempat kita 13 orang. Itu yang istiqomah. Istiqomah artinya sering dia mengaji. Setiap hari datang. Setiap hari. Senin sampai Jumat. Tapi ada juga nanti sebelum sholat maghrib dia tanya, Ustaz ngaji. Tapi begitu habis sholat maghrib dia tak nampak, Pak Khalid. Tapi itulah bahkan sukanya dan dukanya lagi kita, ada siswa kita itu yang sangat kita pedulikan. Karena apa? Dia memang agak payah mengucapkan. Misalnya dalam kita kalau mempelajari, memberi pelajaran sama murid-murid ini kan harus kita pelajari pertama tajwidnya, makhraj hurufnya, fasahahnya, tahsinnya. Jadi kita benarkan dia membacanya. Jadi walaupun dia agak celat. Misalnya contoh nih Pak, pentingnya maghrib mengaji ini. Tadi cerita fasoha. Iya. Ini mungkin bisa dikasih contoh nih sama pemirsa atau nanti para orang tua yang mendengar podcast ini, sehingga mereka termotivasi bahwa di maghrib mengaji ini bukan hanya cerita tajwid, tapi fasoha. Iya. Ada contoh kira-kira yang selama ini Bapak lihat, Ustadz lihat, anak-anak itu yang kurang tepat nih cara makhrajnya, fasohanya. Baik Pak Khalid, bahwasanya ya namanya anak-anak ya Pak Khalid ya. Memang itulah fungsi kita sebagai guru maghrib mengaji ini. Jangan artinya karena apa? Kita ini Pak Khalid, niat kita ini lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Karena kata Nabi, apabila kita utamakan akhirat, maka duniamu akan menyertaimu, kata Nabi. Jadi kita ini dari guru maghrib mengaji ini memang pertama itu lillahi ta'ala. Walaupun alhamdulillah ada program dari Kota Medan, pejabat kita, wali kota kita
ada namanya apa namanya seperti apa ya, bantuan apa ya Pak Khalid, mungkin Ada orang Pak Khalid tahu honorer. honorarium dari Pemko Medan untuk guru maghrib mengaji, dan alhamdulillah itu telah kita terima setiap bulannya. Jadi terima kasih, kami doakan semoga Pak Wali Kota sehat walafiat dan tetap dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai makhraj huruf anak-anak ini apalagi masih baru-baru ini ya kan. Contohnya membilangkan ha itu ha kecil, ha besar beda Pak. Beda itu, Pak, ya? Contoh misalnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi hanya itu ha kecil. Ha kecil. Bukan ha besar. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak itu banyak kendala membedakan ha besar sama ha kecil. Jadi kalau memang dia nanti makhraj hurufnya, tahsinnya salah, itulah fungsi kita. Kita ajari mereka. Beda artinya nanti ya. Bahkan Pak Khalid, ada siswa kita yang memang dia kurang apa namanya, agak celat, tapi dia rajin mengaji. Jadi fungsi kita menjadi guru mengaji itu jangan artinya sudah pandai dia, yang nggak pandai ini nggak diajari lagi. Karena apa? Karena kita kembali dengan surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul lakal minal ula, ya kan? Yang akhir itu lebih baik dari yang awal. Jadi kita semacam mana pun dia nggak pandainya, itulah fungsi kita mengajar dia sampai dia mampunya. Tapi dia rajin Pak Khalid mengaji. Jadi kita nilailah itu dia, bahwasanya walaupun itu sangat luar biasa neneknya ini, karena emaknya udah meninggal. Tapi dia neneklah yang memotivasi, yang mengajak cucunya, motivasi, bahkan diarahkan neneknya. Hadir, ya? Karena nenek ini sering sholat berjamaah di masjid. Mengaji kau katanya. Jadi kita tetaplah kita ajari dia sampai semampunya dia bisa. Karena kita kan artinya kita nggak tahu, kita fungsi guru maghrib mengaji ini Pak Khalid nggak tahu ibadah mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, walaupun tadi di awal saya sampaikan ada honor dari pemerintah Pemko Medan telah memberikan bantuan untuk guru-guru maghrib mengaji, tapi kita jangan diawali dengan honornya. Tapi ya kalau memang adanya anggaran itu nggak apa-apalah. Jadi itu yang kita harapkan, namanya juga kalau adanya anggaran yang memang pemerintah peduli dan bahkan ingin menggerakkan maghrib mengaji, kalau ada honornya tak apa-apa ya kan Pak Khalid. Itu namanya ada pantunnya itu Pak Khalid. Kalau misalnya juga, kalau dulu orang kan berpantun ikan kakap, ikan mujair, habis cakap cair. Kita enggak, ikan teri, ikan mujair, habis ngaji cair. Itu dia Pak Khalid. Tinggal kalau saya dengar dari paparan Al Ustadz tadi kan yang didapat honor. Iya. Yang fasilitas lainnya apakah ada subsidi Quran dari pemerintah atau yang lain-lain, Ustadz? Ya, itulah Pak Khalid. Itu juga memang perlukah itu siogianya? Termasuknya. Karena kan anak-anak ini kan betul. berpikiran cair. Iya. Jadi ngaji pun nggak bawa Quran. Iya betul. Memang itulah yang memang perlu kita sampaikan Pak Khalid. Mungkin alhamdulillah, terima kasih ini ada media yang diinisiasi oleh Pak Kua Kecamatan Medan Amplas, yaitu Bapak Haji Muhammad Hakim Hasibuan MA, yang mana ada podcast ini Hikmah, artinya informasi keagamaan Medan Amplas. Ini luar biasa. Ini saya angkat 2 jempol Pak Kua ini. Artinya memang media ini sekarang perlu agar kiranya memberikan motivasi, baik itu terkait masalah keagamaan, ya kan. Jadi saya artinya ya itulah duka yang kedua. Tadi yang pertama, yang kedua saya sampaikan bahwasanya mereka itu datang ke masjid tidak bawa buku. Tidak bawa Iqra, karena kan metode kita pertama awal dia membaca pakai metode Iqra. Sudah misalnya jilid 6 dia sudah selesai, baru kita katakan dia baru bisa, udah kita lihat jangan dia makhrajnya sudah pas, dia baru kita naikkan ke Quran. Nah, baru bisalah dia kita kita berikan dia membaca Quran karena jilid 6 telah selesai. Artinya kita langsung naikkan, nanti waktu dia baca Quran pun salah juga. Jadi kita harus memang benar-benarlah menseleksi bacaan anak-anak tersebut biar supaya dia betul-betul membaca Quran nanti pada saat dia membaca Quran sudah baik, lancar dan benar. Jadi itulah masalah. Yang kedua tadi karena gratis. Jadi pikir mungkin jemaah ini, masyarakat ini gratis semua Pak Khalid. Padahal kita butuh Iqra, butuh papan tulis ataupun tulis di samping juga sarana prasarana samping juga membaca Quran perlu juga kita
berikan mereka pelajar untuk menulis bahasa Arab. Jadi kemudian ya itulah tadi sarana yang perlu bisa nanti kita mohon melalui Pak Khalid juga sampaikan kepada Pak Kua, bisa juga kepada pemerintah Kota Medan. Artinya ya kalau bisa ada fasilitas tambahan ya. Iya, tambahan misalnya buku Iqra, Quran. Sampaikan. Karena itu medianya. Media untuk kita sarana untuk mengaji di masjid, di rumah maupun di musola. Oke, Ustadz, banyak yang sudah tersampaikan. Mudah-mudahan ini bisa tersalurkan, bisa nanti juga masyarakat mengambil hikmah bahwasannya program ini juga harus didukung oleh orang tua. Pada sesi di akhir ini, Al Ustadz, ada hal-hal yang perlu lagi Al Ustadz mau sampaikan mewakili nih guru maghrib mengaji se-Medan Amplas ataupun se-Kota Medan, baik kepada pemirsa maupun kepada pemerintah Kota Medan atau kepada elemen-elemen terkait. Silakan Al Ustadz. Terima kasih Pak Khalid, yang mana tadi telah banyak panjang lebar ya Pak. Kita telah bercerita mengenai suka duka kami sebagai maghrib mengaji, di mana di Kecamatan Medan Amplas ini menurut dari KUA catatan ada 103 ya Pak maghrib mengaji. Jadi dalam media ini Pak Khalid, kami bermohon kepada melalui Pak KUA disampaikan kepada pemerintah Wali Kota Medan. Yang pertama tadi sarananya Pak, artinya ya disiapkan misalnya ada Iqra-nya Quran, buku Iqra ya, buku Iqra, kemudian yang lain-lainnya untuk mendukung pelaksanaan maghrib mengaji. Papan tulis perlu Pak ya? Papan tulis, kemudian yang lain-lain ya. Jadi itulah harapan kita. Kemudian yang kedua, kita harapkan juga melalui KUA, apalagi tadi telah sampaikan melalui surat dan kami surati. Jadi peduli orang tua ini kurang. Orang tua ya. Jadi kalau bisa, karena apa? Artinya apa? Yang ditanya pun nanti itu bukan pelajaran lain, ditanya masalah Qur'annya, kan gitu. Kadang-kadang orang tua ini tidak disekolahkannya yang lain, padahal itu yang penting juga, tapi artinya harus dibarengi dia ya ilmu agama daripada ilmu pelajaran lainnya. Jadi ini yang ironis, karena apa? Karena kita pun tidak menghalangi mereka untuk belajar yang lain-lainnya, tapi kalau bisa adalah peduli orang tua itu, karena dia yang nanti bawa orang tuanya ke akhirat nanti dengan dia membaca Quran. Jadi maksud kami ini dari guru-guru maghrib mengaji, saya mewakili dari perwakilan guru-guru maghrib mengaji Kecamatan Medan Amplas. Jadi minta tolong kalau bisa ada arahan, baik itu dari Keplingnya, kemudian dari petugas penghulu KUA Medan Amplas dan Pak KUA, instansi terkait lah, agar kiranya artinya apa? Kalau misalnya anak-anak itu gemar mengaji, kan berkah Kota Medan ini ya. Iya Pak. Itulah harapan kita. Jadi kami yang kedua tadi itu saya sampaikan, yang terakhir kali ini yang tadi saya sampaikan ya kan, ikan teri ikan mujair habis ngaji cair. Alhamdulillah sudah dapat sudah dapat memang pencairan itu, tapi ya itu tergantung program dari Pemko Medan bagaimana, apakah mau dinaikkan atau ditetapkan terserah. Karena kita tujuannya naik Pak ya. Iya, kalau naik alhamdulillah. Ya kalaupun nggak naik ya nggak apa-apa. Jadi itulah harapan kami dari guru-guru maghrib mengaji Kecamatan Medan Amplas. Mudah-mudahan ini tersampaikan Pak Khalid melalui media ini. Ucapan terima kasih kami diundang melalui Pak KUA, yaitu Bapak Haji Muhammad Lukman Hakim Hasibuan, yang telah mendatangkan kami di podcast channel Hikmah Informasi Keagamaan Medan Amplas. Pak Khalid sebagai host, kami doakan Pak KUA, staf-staf semua yang berada di Kecamatan Medan Amplas dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai suka duka kami sebagai guru maghrib mengaji, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Al Ustadz Hartono Maha. Tadi sudah banyak sharing kepada kita di sini dan pemirsa dimanapun berada di studio podcast Hikmah Channel ini. Mudah-mudahan pihak-pihak terkait nanti bisa menindaklanjuti ini dan tetap semangat. Harapan kita, itulah harapan kita. Tantangan tadi ya kan. Siap.
demi ibadah nih, Amin. amal soleh kita, Ya. tetap para guru maghrib mengaji menjalani profesinya. Amin. Sehat-sehat ya Pak Sudah Khalid masuk kami bulan semua. kedua ya. Amin ya Pak Terima Khalid. kasih Ya. Pak Artono Maha, dan terima kasih juga kepada para pemirsa, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti podcast Hikmah Channel ini dengan cara apa? Supaya tidak tetap terhubung dengan informasi ini, like, Dan subscribe, dan beritahu kepada teman-teman supaya juga terus mengikuti Hikmah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.